Selamat pagi, saya sampaikan kepada asesor kami. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan video PDD UKT PT bidang pengajaran saya yang merupakan bagian dari salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya R. Octavian CS dengan NIDN 01 10 10 8804 dengan latar pendidikan D4 bidang pendidik tahun 2012, S2 Kesehatan Masyarakat, peminatan kesehatan reproduksi tahun 2014 dengan status dosen tetap di Stikes Santa Elizabeth Medan dengan nama bekerja 7 tahun. Untuk pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan untuk RPS Asuhan Kebidanan pada Kehamilan dengan kode mata kuliah IKK 505 dengan metode pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan roleplay asuhan pada ibu hamil, pada pantom, dan langsung pada ibu hamil dengan pelaksanaan pada semester 3 dengan beban kredit 5 SKS, 2 teori, dan 3 praktek. Untuk proses pembelajaran, ada dilakukan secara presentasi, roleplay, diskusi kelompok, dan olah kasus. Untuk tim dosen, pada mata kuliah ini kita ada 3 dan dibagi menurut topik berdasarkan RPS-nya. Untuk capaian pembelajaran lulusan, untuk sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, dan menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Untuk pengetahuan, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika, menguasai konsep dasar ilmu obstetrik dan ginekologi, menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, dan mengetahui pengetahuan faktual tentang jenis, tanda, gejala, penyakit-penyakit umum dan infeksi pada kehamilan. Keterampilan khusus mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan sesuai dengan standar kompetensi bidang vokasi dan mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan. Keterampilan secara umum mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mempelajari mata ajar asuhan kebidanan kepada ibu hamil normal semester 3, diharapkan mampu melakukan asuhan kehamilan pada ibu hamil. Bahan kajian, konsep, sikap, dan keterampilan pelaksanaan asuhan kebidanan kehamilan. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. 2. Kebutuhan dasar ibu hamil. 3. Evidence based dalam asuhan kehamilan. 4. Prosedur keterampilan dasar kebidanan atau KDK pada asuhan kehamilan. 5. Pengenalan tanda bahaya pada masa kehamilan. 6. Manajemen asuhan kehamilan. 7. Deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan. Sub CPMK untuk mata kuliah ini, 1. Mengaplikasikan nilai-nilai daya kasih Kristus yang menyembuhkan dalam melakukan pemeriksaan dan manajemen ANC. 2. Menjelaskan faktor dan yang mempengaruhi kehamilan. 3. Mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil. 4. Mampu menjelaskan dan menerapkan evidence based dalam asuhan kehamilan. 5. Mampu menjelaskan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan yaitu anamnesa pada ibu hamil. 6. Mampu menguraikan prosedur KDK pada asuhan kehamilan, fisik secara umum, pemeriksaan khusus, obstetrik, pemeriksaan penunjang dasar pada ibu hamil. 7. Mampu menguraikan prosedur KDK pada asuhan kehamilan yang berfokus pada pemeriksaan penunjang dasar pada ibu hamil. Dan ke-8, mampu menjelaskan rumusan, diagnosa, dan masalah potensial serta kebutuhan akan tindakan segera yang mungkin terjadi pada saat kehamilan. 9. Mampu menjelaskan rumusan rencana asuhan pada ibu hamil berdasarkan diagnosa dan masalah yang diidentifikasi. 10. Mampu menjelaskan implementasi rencana asuhan kebidanan pada ibu hamil. 11. Mampu menjelaskan tanda bahaya, deteksi dini kegawat daruratan, dan rujukan pada kasus dengan kemungkinan dan pelaksanaan penanganan awal pada ibu hamil dengan kasus kegawat daruratan sesuai dengan kewenangan untuk oligo atau polihidramion, kehamilan mola, kehamilan ganda, UGR, fetal distress, preeklamsi, kehamilan atem dengan kelainan letak atau malpresentasi, KPD, perdarahan antepartum, kematian janin, kehamilan beresiko, HIV/AIDS, hepatitis B dan C. 12. Mampu menjelaskan manajemen ANC, fisiologi dan patologi. Interaction pada metode pembelajaran ini adalah ceramah, diskusi kasus,
Tugas yang bertujuan untuk mahasiswa dapat berpikir kreatif, inovatif, dan kritis melalui aplikasi YouTube, Zoom, Google Meet, serta Google Classroom. Ceramah atau lecture interaktif di setiap kuliah atau kelas, presentasi kelompok, serta diskusi kasus atau olah kasus. Untuk alat dan media pembelajaran yang digunakan, alat ada laptop, LCD, poster, serta leaflet. Untuk media ada Zoom, WhatsApp Group, Google Classroom, YouTube, serta Google Meet. Ini ada beberapa contoh aplikasi yang saya gunakan. Ada WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom, dan YouTube. Untuk referensi yang digunakan ada beberapa buku, serta ada penelitian saya yang sudah dihubungkan ke RPS yang saya pakai untuk bahan pengajaran. Untuk asesmen, metode penelitian, dan pembobotan, di sini ada bobot penilaian teori, bobot nilai praktek, yang kemudian menjadi nilai akhir dengan rumus nilai teori kali 2 SKS, tambah nilai praktek kali 3 SKS, bagi 5 yang merupakan adalah beban kredit atau beban SKS pada mata kuliah ini. Demikianlah presentasi saya untuk awal PDD UKT-PT pengajaran saya. Selanjutnya, asesor kami akan melihat bagaimana video pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Oke, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik? Luar biasa, Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, doa dulu kita ya. Siapa pimpin doa? Silakan. Baik, Ibu. Untuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami masih bisa berkumpul di ruang Zoom kami. Semoga apa yang nanti kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini kita pertemuan ke-11 tentang tanda bahaya kehamilan ya, topik kelompok yang akan presentasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar mahasiswa mampu menjelaskan tanda bahaya kehamilan. Nah, sebelumnya kita review dulu pertemuan sebelumnya tentang manajemen ya, tentang manajemen untuk rumusan diagnosa. Saya harap itu sudah kalian pelajari sebelumnya dan sudah kalian ingat kalau rumusan masalah apa itu pada manajemen? Rumusan masalah pada 7 langkah manajemen Ellen Parney apa? Lesna Bulolo? Apa itu rumusan masalah? Langkah keberapa? Kalau rumusan masalah. Lesna, bisa dengar saya? Lesna, bisa dengar saya? Dengar, Ibu. Kalau rumusan masalah itu Helen Farney langkah keberapa? 1, 2, apa 3? Diagnosa masalah, langkah keberapa? Langkah ketiga, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti harus dipelajari lagi ya, Lesna. Kamu bingung jadinya. Oke. Kepada seluruh mahasiswa juga jangan lupa untuk mengisi kolom absensi kita di GCR. Linknya nanti yang di grup WhatsApp grup kita yang sebelum dan sesudah perkuliahan nanti jangan lupa diisi. Oke, sekarang kami persilakan kepada kelompok yang akan presentasi. Siapa? Dan siapa moderatornya? Langsung ya. Saya, Ibu. Oke, langsung saja. Sudah multiple ini. Si RC, Bu.
Baik, di sini materi kelompok kami mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Suaranya hilang, Heltia. Kamu Tanda bahaya kehamilan. Yang pertama itu tanda-tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan atau periode antenatal yang apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu ataupun janin. Tanda bahaya pada trimester pertama. Yang pertama itu pendarahan pervagina atau pendarahan dari jalan lahir. Yang pertama itu ada abortus, kehamilan ektopik, dan muladatidosa atau hamil anggur. Dan yang selanjutnya itu adalah mual muntah berlebihan. Yang pertama itu penanganan. Makan sedikit tapi sering. Dan yang kedua, hindari makanan yang berlemak. Dan yang ketiga, jaga masukan cairan karena cairan lebih mudah ditolerir daripada makanan padat. Dan yang keempat itu adalah selingi makanan berkuah dengan makanan kering. Dan yang kelima itu hindari hal-hal yang memicu mual seperti bau gerakan atau bunyi. Dan yang keenam itu istirahat cukup. Dan yang ketujuh hindari hal-hal yang membuat Anda berkeringat atau kepanasan yang dapat memicu rasa mual. Dan komplikasinya itu adalah pendarahan pada retina. Selanjutnya itu adalah sakit kepala yang hebat. Yang pertama itu penanganan. Jika ibu tidak sadar atau kejang, segera mobilisasi seluruh tenaga yang ada dan siapkan fasilitas tindakan gawat daruratan. Dan yang kedua itu segera lakukan observasi terhadap keadaan umum termasuk tanda vital, nadi, tekanan darah, dan pernapasan, sambil mencari riwayat penyakit sekarang dan terdahulu dari pasien dan keluarganya. Dan komplikasinya itu ada kejang maternal, stroke, koagulopati, dan kematian. Dan selanjutnya itu nyeri perut yang hebat. Penanganannya itu ada lakukan segera pemeriksaan umum meliputi tanda vital, nadi, tensi, respirasi, dan suhu. Dan yang kedua itu, jika dicurigai shock, mulai pengobatan sekalipun gejala shock tidak jelas, waspada dan evaluasi ketat karena keadaan dapat memburuk dengan cepat. Dan yang ketiga itu, jika ada shock segera terapi dengan baik. Dan komplikasinya ada kehamilan ektopik, preeklamsia, persalinan prematur, solusio placenta, abortus, ruptur uteri imminens. Selanjutnya demam tinggi. Penanganannya itu demam tinggi dapat ditangani dengan istirahat baring, minum banyak, kompres untuk menurunkan suhu. Dan komplikasinya itu ada sistitis, infeksi kandung kencing, pyelonefritis akut, infeksi saluran kemih atas. Selanjutnya tanda bahaya pada trimester kedua. Bengkak pada wajah, kaki, dan tangan. Istirahat cukup. Yang pertama itu mengatur diet, yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung protein dan mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat serta lemak. Dan yang kedua itu, kalau keadaan memburuk namun memungkinkan dokter akan mempertimbangkan untuk segera melahirkan bayi demi keselamatan ibu dan bayi. Dan selanjutnya itu penanganan keracunan kehamilan. Selanjutnya keluar air ketuban sebelum waktunya. Penanganan itu konfirmasi usia kehamilan kalau ada dengan USG. Dan yang kedua itu dilakukan pemeriksaan spekulo dengan spekulum DTT untuk menilai cairan yang keluar atau jumlah warna bau dan membedakan dengan urin. Dan yang ketiga itu mengobservasi tanda-tanda infartu dan komplikasinya ada pendarahan pervagina dengan nyeri perut, pikirkan solusio placenta. Dan yang kedua itu tanda-tanda infeksi demam cairan vagina berbau. Dan yang ketiga itu jika terdapat his dan darah lendir, kemungkinan terjadi persalinan preterm. Ada juga yang disebut dengan pendarahan pusing yang hebat. Dan selanjutnya itu tanda bahaya pada trimester ketiga, penglihatan kabur. Penanganannya itu jika tidak sadar atau kejang, segera dilakukan mobilisasi seluruh tenaga yang ada dan menyiapkan fasilitas tindakan gawat darurat.
Dan yang kedua itu, segera dilakukan penilaian terhadap keadaan umum termasuk tanda-tanda vital sambil menanyakan riwayat penyakit sekarang dan terdahulu dari pasien atau keluarganya. Termasuk ada juga kejang eklamsia. Gerakan janin berkurang. Penanganannya itu memberikan dukungan emosional pada ibu. Dan yang kedua itu menilai denyut jantung janin atau DJJ. Dan komplikasi yang timbul adalah IUFD dan fetal distress. Selanjutnya ada kejang. Penanganannya itu berikan pada sisi kiri tempat tidur, arah kepala ditinggikan sedikit untuk mengurangi kemungkinan aspirasi sekret atau muntahan atau darah. Dan yang kedua itu bebaskan jalan napas. Dan yang ketiga hindari jatuhnya pasien dari tempat tidur. Dan yang keempat lakukan pengawasan ketat. Dan komplikasinya itu ada syok, eklamsia, hipertensi, dan proteinuria. Ada juga demam tinggi, bengkak pada wajah, kaki, dan tangan. Terima kasih dan kami kembalikan kepada moderator kami. Baiklah teman, di sini kelompok telah selesai memaparkan materinya. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran, dipersilahkan. Terima kasih. Pada kelompok Maaf, Suster, suaranya tidak kedengaran. Bisa Suster ulangi pertanyaan Suster? Terima kasih. Boleh juga ya untuk penanya yang lain, ketik aja di kolom chat biar grup atau kelompok bisa lebih mudah. Silakan ketik aja di kolom chat. Kalau yang tidak stabil seperti Suster Priscil tadi kan tidak stabil, boleh diketik di kolom chat aja Suster biar bisa dibaca sama kelompok. Oke, yang lainnya sambil nunggu Suster Priscil mungkin mengetik di kolom chat. Yang lain, ada yang mau bertanya kepada kelompok? Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok. Menjadi pertanyaan saya adalah, apa saja ciri-ciri molahitidosa? Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Terima kasih teman. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok, apa yang menyebabkan terjadinya abortus pada ibu hamil? Terima kasih. Suster Priscil ini sebenarnya terpotong ya ketikannya. Baik, sesuai dengan PowerPoint kelompok ada tanda bahaya kehamilan baru. Ada lagi kah Suster yang mau ditanyakan? Jelaskan. Oh, jelaskan tanda bahaya CAT dan cara penanganannya. CAT, kehamilan ektopik. Silakan. Ayo kelompok. Ini tadi chat dari Suster Priscil. Atau ada yang bisa membantu kelompok untuk menjawab? Boleh. Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari kami Anita. Yang pertanyaannya, apa yang menyebabkan ibu hamil terjadinya abortus?
Pendarahan saat hamil dialami oleh 2 dari 10 wanita hamil. Penyebab pendarahan pada trimester pertama atau 12 minggu pertama kehamilan. Beberapa kondisi yang bisa memicu terjadinya hal tersebut yaitu keguguran, pendarahan implementasi, kehamilan ektopik, kehamilan mola atau hamil anggur. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sister Priscil. Yang pertanyaannya adalah, jelaskan tanda bahaya kehamilan ektopik dengan cara penanganannya. Di sini kehamilan ektopik adalah hamil yang di luar kandungan atau rahim. Kondisi ini menyebabkan pendarahan dari vagina yang nyeri, hebat di panggul atau perut bawah. Kehamilan ektopik harus segera ditangani karena dapat berbahaya dan janin juga tidak akan berkembang dengan normal. Dan di sini penanganan awal kegawat daruratan kehamilan ektopik. Yang pertama itu, sel telur yang telah dibuahi tidak akan bisa ditumbuh normal jika berada di luar rahim. Oleh karena itu, jaringan ektopik harus segera diangkat agar pasien terhindari dari komplikasi serius. Ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani kehamilan ektopik, antara lain yang pertama itu suntik metronidazole, dan yang kedua itu operasi laparoskopi, dan yang ketiga itu operasi laparotomi. Terima kasih. Baik, kepada suster, apakah sudah dapat menerima jawaban dari kelompok? Baik teman, terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari kami Paulina. Apa itu ciri-ciri molatidosa? Di sini ciri-cirinya yaitu yang pertama itu pertumbuhan rahim lebih cepat, dan yang kedua itu mual muntah, dan yang ketiga terdapat benjolan, dan yang keempat itu janin kosong, dan yang kelima hipertiroidisme, dan yang keenam itu pendarahan. Terima kasih. Kepada teman kita Paulina, apakah sudah dapat menerima jawaban dari kelompok? Baik teman, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana moderator? Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok atau memberikan saran? Kalian persilahkan. Saya Risna Bulele ingin bertanya kepada kelompok, apa yang menyebabkan kejang dan perdarahan pada ibu hamil? Terima kasih. Baik, untuk kelompok, apakah dapat menerima pertanyaan dari Lesna? Baik teman, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari kami Lesna. Pertanyaan itu adalah, apa yang menyebabkan terjadinya kejang dan pendarahan pada ibu hamil? Di sini yang menyebabkan pendarahan dan kejang pada ibu hamil itu yang pertama itu pendarahan yang dialami ibu hamil itu disebabkan oleh kelainan kromosom yang membuat bayi tidak berkembang secara normal atau bahkan terjadinya kehamilan kosong. Kelainan kromosom tersebut bisa terjadi tanpa diduga atau karena bisa terjadi genetik yang diturunkan dari orang tua. Dan yang kedua itu, kenapa bisa terjadi kejang pada ibu hamil? Yang penyebab pertama itu adalah eklamsia, adalah komplikasi parah dari preeklamsia. Ini adalah kondisi yang jarang tetapi berdampak serius di mana tekanan darah tinggi menyebabkan kejang selama kehamilan. Terima kasih. Apakah kepada Lesna sudah dapat menerima jawaban dari kelompok? Baik, terima kasih teman. Baiklah teman, di sini kelompok telah selesai memaparkan materinya dan telah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan selama presentasi tadi, mohon dimaafkan dan kami kembalikan kepada ibu dosen kami. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator dan juga kelompok serta semuanya yang mau bertanya. Nah, sebelum saya menyimpulkan ya atau saya merangkum apa yang sudah disampaikan kelompok, saya mau ngasih satu kasus. Nah, jadi dengarkan. Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenorea 3 bulan. Hasil anamnesis sering merasa mual
dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/100, puls 20, nadi 84, TFU 1 jari di bawah pusat, tidak teraba. Balotemen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Diagnose, apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? Abortus imminens, kehamilan ektopik, misid aborsi, mola hitadosa, atau abortus incipiens. Ayo, Izin siapa menjawab, A? Ibu. Oke, silakan Nelma. Izin menjawab. Ya. Jawabannya mola hidatidosa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, benar. Mola hidatidosa. Kenapa mola? Karena dia merasa mual, kemudian TFU 1 jari di bawah pusat tidak teraba, balotemen terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Ya, itu kata kuncinya. Jadi kita harus melihat apa yang menjadi tandanya. Apakah mungkin berbahaya atau tidak. Yang sampai mana kompetensi kita. Nah, itu harus saling mengingat. Itu contohnya untuk mola. Nah, oke, itu untuk contoh kasus. Jadi kita punya batasan kompetensi kita masing-masing untuk melihat tanda bahaya. Kesimpulan untuk pertemuan hari ini, tanda bahaya trimester 1 itu ada perdarahan pervaginam, mual muntah berlebihan, sakit kepala yang hebat, nyeri perut yang hebat, dan demam tinggi. Pada tanda bahaya TM2, ada bengkak pada wajah, kaki, dan tangan, keluar air ketuban sebelum waktunya, perdarahan, pusing yang hebat, gerakan janin berkurang. Tanda bahaya pada trimester ketiga, penglihatan kabur, gerakan janin berkurang, kejang, demam tinggi, bengkak pada wajah, kaki, dan tangan. Ya, semua saling berurutan, saling terkait. Saat tidak tertangani, akan berkelanjutan. Efeknya pada ibu dan bayi itu sudah pasti. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, saya harap semua bisa memahaminya dari contoh kasus saya berikan dan kesimpulan yang saya sampaikan serta pertanyaan teman-temannya tadi. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Baik, Ibu. Sekarang pimpin doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Silakan, siapa yang pimpin doa penutup? Saya, Ibu. Oke, silakan Flori. Baik, teman-teman dan Ibu dosen, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pertolongan Tuhan Yesus, di mana Engkau telah menolong kami dari tadi kami memulaikan presentasi kami sampai dengan selesai. Ya Tuhan Yesus, semua yang telah dijelaskan oleh teman kami dan juga Ibu dosen kami, kiranya Engkau menanamkannya di dalam hati kami dan bisa menjadi bekal di masa depan kami. Hanya inilah doa anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan ini Tuhan, kami landaskan oleh anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya ingatkan kembali, jangan lupa mengisi link absensi kita serta tugas di GCR kita masing-masing. Oke, teman-teman? Halo? Baik, Ibu. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Baik, Ibu. Terima kasih.